Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan yang ini udah terakhir ya, triwulan lalu 5,39% dan harusnya triwulan ini akan tumbuh lebih cepat. Saya selalu bilang antara 5,5 sampai 6% mungkin masih bisa tercapai itu. PMI manufacture sekarang di level 53,8, tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi tetap terjaga dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 69 bulan berturut-turut dan berisiko tinggi bagi perekonomian dan fiskal di berbagai negara termasuk Indonesia. Oh beda ya? Depannya udah. Oh. Penutupan Selat Hormuz turut mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik kanan, ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk-off di pasar keuangan global, ditandai volatilitas tinggi pada indeks pasar, baik fix maupun move, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan indeks dolar Amerika Serikat DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 tahun. Bagi Indonesia, dampaknya ditransmisikan melalui beberapa jalur yang harus kita waspadai. Dari jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jalur pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu capital outflow, tekanan pada pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta dapat meningkatkan cost of fund. Dari jalur fiskal, APBN berperan sebagai shock absorber, meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang di tengah peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, CPO, dan nikel. Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pergerakan harga komoditas utama terus dipantau seiring dinamika ketidakpastian global. Harga minyak Brent sempat menembus level $100 per barel, namun saat ini telah terkoreksi turun pasca adanya pernyataan Presiden Trump yang memperkirakan perang akan segera berakhir. Pasar merespons ancaman terhadap pasokan energi melalui Selat Hormuz dengan kenaikan premi risiko yang sangat tinggi. Harga batu bara ikut terekskalasi dipengaruhi efek substitusi di mana negara-negara Eropa dan Asia mulai mencari alternatif bahan bakar dengan adanya gangguan terhadap pasokan minyak dan gas alam cair. Harga emas masih dalam tren meningkat, merefleksikan sentimen pasar yang shifting dari aset aman, yang shifting kepada aset yang dianggap aman atau safe haven. Sementara itu, harga komoditas mineral seperti nikel dan tembaga juga meningkat, tetap kuat mendukung kinerja penerimaan negara. Next. Kinerja sektor manufaktur global di bulan Februari 2026 menguat dengan indeks global manufacturing PMI melonjak ke level 51,9, tertinggi dalam 44 bulan terakhir. Aktivitas produksi mencatat pertumbuhan tercepat sejak akhir tahun 2021, didorong oleh peningkatan permintaan baru serta volume perdagangan yang kembali ekspansif untuk pertama kalinya dalam hampir 1 tahun. Sekitar 76% negara dalam kelompok G20 dan ASEAN 6 saat ini berada di zona ekspansi. Ini menunjukkan aktivitas manufaktur global mulai menguat. Kondisi ini memberikan sinyal positif bahwa sektor manufaktur dapat terus menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, didukung permintaan domestik yang kuat serta keberlanjutan kebijakan hilirisasi di industri. Dibanding global, posisi Indonesia cukup kompetitif. PMI manufaktur
berada di level 53,8, lebih tinggi dibandingkan Tiongkok, Amerika Serikat, maupun Australia. Kita hanya kalah dibanding dengan India ya. Jadi kondisi ekonomi Indonesia dari sisi supply amat kuat kalau dari ini ya. Di tengah situasi saat ini, pemerintah akan terus mewaspadai tantangan rantai pasok yang masih terkendala, serta risiko kenaikan inflasi terhadap biaya input, agar momentum pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah penguatan tren global saat ini. Next. Ini stabilitas makroekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan yang ini udah terakhir ya, triwulan lalu 5,39% dan harusnya triwulan ini akan tumbuh lebih cepat. Saya selalu bilang antara 5,5 sampai 6% mungkin masih bisa tercapai itu. PMI manufacture sekarang di level 53,8, tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi tetap terjaga dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 69 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa yang memadai sebesar 152 miliar dolar. Sementara itu, inflasi tetap terkendali dan stabilitas harga terjaga. Kinerja ekonomi yang positif tersebut juga semakin inklusif, tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, serta berlanjutnya tren penurunan kemiskinan. Next. Inflasi tetap terkendali menjelang Idul Fitri. Kenaikan inflasi Februari 2026 mencapai 4,76% year on year. Ini terutama bersifat temporer naiknya akibat low base effect dari diskon listrik pada awal tahun 2025. Tanpa pengaruh diskon listrik, inflasi Februari diperkirakan hanya 2,59%. Sementara inflasi inti naik terbatas didorong harga emas dan peningkatan permintaan selama Ramadan ya. Inflasi inti non emas mencapai 1,4%. Ini kenapa angka inflasi ini penting? Karena orang di luar sering melihat yang angka 4,76% tadi dan mereka mulai menunjuk bahwa ekonomi Indonesia kepanasan, harus diperlambat, padahal kita baru mulai tumbuh lebih cepat. Kalau angka yang sebetulnya tadi saya bilang 2,59, kita masih di targetnya di bawah target malah. Dan artinya ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa harus memicu inflasi. Jadi kita tumbuhnya belum terlalu cepat dan belum kepanasan. Inflasi pangan meningkat karena faktor cuaca dan naiknya permintaan beberapa komoditas seperti daging ayam, ikan segar, dan cabai, namun tetap moderat di bawah 5%. Inflasi administered price naik terutama karena efek basis rendah tarif listrik dan diperkirakan mulai mereda pada Maret 2026. Secara keseluruhan, dampak kenaikan harga komoditas termasuk minyak mentah akan tetap dikelola oleh pemerintah melalui peran APBN sebagai shock absorber sehingga daya beli terjaga dan stabilitas fiskal tetap terpelihara. Next. Indikator sektor real menunjukkan aktivitas ekonomi berbalik menguat sejak awal triwulan 4 2025 dan berlanjut pada tahun 2026. Ini memperkuat optimisme masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi. Belanja masyarakat menjelang Ramadan tercermin dari Mandiri Spending Index yang mencapai 360,7 pada bulan Februari. Ini terutama didorong konsumsi consumer goods, pendidikan, dan mobilitas. Jadi kalau Anda lihat garis yang biru tadi, yang MSI itu naik terus dan di tahun ini melanjutkan tren kenaikannya. Jadi memang dari sini daya beli masyarakat sepertinya terus membaik dan menguat. Penjualan retail tumbuh positif dan indeks keyakinan konsumen bertahan tinggi. Ini menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap solid dan ekspektasi masyarakat tetap optimis. Kalau Anda lihat yang kiri bawah itu
Yang RSI, Anda lihat trennya sekarang posisi 6,9 dan naik kencang ke atas tuh trennya. Terus Consumer Confidence Index juga di level yang tinggi, di atas 100, signifikan di atas 100, konsisten di sana. Itu menunjukkan daya beli masyarakat. Jadi kalau ada ekonomi di luar, ekonomi dari resesi, masyarakat nggak punya duit. Itu sepertinya berlawanan dengan survei yang dilakukan oleh, ini BI untuk Consumer Confidence dan juga dilakukan oleh LPS untuk Consumer Confidence. Semuanya menunjukkan daya beli yang membaik. Anda lihat lagi loh, indikator daya beli yang baik antara lain dari industri otomotif yang melanjutkan tren positif dengan penjualan mobil tumbuh 2 digit pada bulan Februari 2026. Sementara penjualan sepeda motor tetap stabil positif di 1%. Anda lihat tuh gambar kanan atas, mobil tumbuhnya 12%. Itu melanjutkan tren penguatan sejak November, Desember tahun lalu. Kalau lihat di tahun 2025 itu cenderung bahkan positif terus sampai dengan September, November tahun lalu. Sekarang tetap positif. Jadi memang ada perbaikan real yang nyata dari daya beli masyarakat. Kita expect ke depan akan membaik terus. Sektor manufaktur juga semakin kuat. PMI mencapai 53,8 pada Februari 2026, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan Anda lihat trennya itu ke atas. Jadi memang ada perbaikan yang nyata di perekonomian. Ekonomi sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat ya. Dalam posisi yang kuat kalau kita harus menghadapi gejolak negatif atau dampak negatif dari gejolak perekonomian global. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif dengan baik ke depan. Kenapa? Karena posisi kita sekarang dari posisi yang kuat. Next. Di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik, tekanan pada sektor keuangan domestik masih dalam batas yang manageable. Rupiah terdepresiasi secara moderat sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers ya. Ini mencampaikan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal moneter yang kuat. Kalau Anda lihat tuh nilai tukar dolar AS depresiasinya sejak awal tahun ya. Sejak perang. Kita lihat kita terdepresiasi, rupiahnya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jauh lebih baik dengan mata uang negara-negara di sekeliling kita, mungkin Malaysia 0,5, Thailand minus 1,6 dan lain-lain. Jadi kita masih lumayan. Jadi bukan lihat nilai levelnya aja, tapi kita lihat berapa dampak kepelemahannya. Dari situ sih kita masih lumayan, walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang katanya, Pak Purbaya, Menteri Keuangan kerjanya apa aja lu? Tuh rupiah liatin. Tapi kalau kita menilai harus dengan fair apa yang terjadi dibandingkan juga dengan seluruh negara di dunia seperti apa. Kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita cukup baik. Nanti kalau Anda suka investasi pasar modal itu terjemahkan nanti ke saham. Kalau ekonominya fundamentalnya baik terus, otomatis pelan-pelan saham akan naik lagi ke level yang lebih baik dari sekarang. Di pasar keuangan, sentimen risk off pasar global terus meningkatkan premi risiko di emerging markets, tercermin dari pergerakan indikator risiko seperti CDS yang menaik sedikit. Ini CDS di reserve ya. Yang CDS IDR 5 tahun tuh naik sedikit tapi masih terkendali. Kita lihat gambar tengah tuh atas. Tekanan global memperbesar spread antara imbal hasil SBN dan US Treasury, mencerminkan tekanan pada SBN. Namun demikian, pelebaran tersebut menjadikan SBN lebih menarik di mata investor global.
sehingga diharapkan akan lebih cepat menarik inflow jika situasi mulai membaik. Jadi Anda lihat tuh SBN USR spread tahun lalu awalnya 457, sekarang masih 409. Oh ya, 240, sekarang naik sedikit 243. Itu naik, ada kenaikan dianggap risikonya naik di sini, tapi cuman sedikit, cuman 3 basis point. Artinya menggambarkan sebenarnya kepercayaan ke kita masih terjaga dengan baik. Terus kepercayaan investor tetap terjaga dengan aliran modal asing yang masih mencatat net inflow sebesar 24,9 triliun rupiah secara year to date hingga awal Maret tahun ini. Kalau Anda lihat di kotak yang sebelah kanan itu, kanan bawah, saham Maret inflow mengalami inflow 2,2 triliun. RBI juga mengalami inflow 2,2 triliun di bulan Maret, yang outflow hanya tinggal SBN sebesar 0,7 triliun. Jadi di bulan Maret secara net masih mengalami inflow. Kedepan pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan langkah stabilisasi terukur untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat market confidence.